orang dia berbicara, berinteraksi, berkomunikasi ketika di dalam sholatnya. Ini sesuatu yang terlarang. Walaupun pada awalnya syariat memperbolehkannya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum kepada orang-orang yang sholat, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat, berdiri engkau melaksanakan sholat kepada Allah qanitin, dengan penuh kepatuhan, dengan penuh khusyuan. Tandanya apa? Tandanya tidak ada aktivitas lain yang dilakukan oleh orang sholat melainkan hanya membentuk dan membangun kekhusyuan kepada Allah, tidak berinteraksi dengan yang lainnya. Namun ada beberapa kondisi yang memang mengharuskan seseorang itu dia berucap di dalam sholatnya. Kapan? Pada saat imamnya salah, maka dia boleh untuk mengingatkan imamnya. Kalau salah gerakan, salah rukun di dalam sholatnya, maka dia bisa mengucapkan tasbih. Ya. Namun kalau misalkan yang salah itu bukan gerakan, tapi menentukan antara jahar dan sir di dalam sholat. Contoh, asar kedahna maca teh sir, lalaunan, tidak dijaharkan. Tapi yang ketika jadi imam dia menjaharkan bacaannya, tidak sadar. Dikasih kode, subhanallah, anggar weh, maca tarik, karena merasa rokaatnya atau gerakannya tidak salah. Imam ini nggak paham, imam belum sadar saja, maka menurut mazhab Imam Maliki itu diperbolehkan untuk mengungkapkan sholatul asar, ngasih tahu ke imam ini teh sholat asar gitu, bukan sholat yang dijaharkan, sehingga itu hal yang untuk menjaga kemaslahatan sholat dan ini diperbolehkan. Nah, itu jamaah sekalian, kemarin sedikit repetisi pengulangan dari apa yang kita bahas. Jadi ada 3 hal. Sekarang kita tambahkan dengan poin yang keempat. Apa itu? Al-amalul kathiru amadan. Ketika seseorang dia melakukan gerakan, tindakan di dalam sholat, banyak tindakan yang dilakukannya itu, dan dilakukan secara sengaja. Dan itu adalah sesuatu yang dapat membatalkan sholat. Kita pernah dengar, kalau misalkan sholat, kita tidak boleh bergerak melebihi dari batasan berapa kali, Pak? 3 kali. Itu dari mana pendapat ini muncul? Gerakan yang seperti apa yang dimaksud 3 kali itu? Apakah tangannya, apakah kakinya, apakah goyangan dari kepalanya, gelengan dari kepalanya, atau dari ngicepna, dan ngicep ke gerakan kumaha, atau pangambungna, kembang kempis atau gerak mulutnya. Nah, kalau mulut ya memang kita membacakan doa pasti dengan mulut kita, atau kupingnya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas secara rinci jemaah sekalian. Yang pertama, di dalam kitab Said Sabiq ini disebutkan waqad ikhtalafal ulama'u fi dhabitil qillah wal kathrah. Sebetulnya ini sudah menjadi sebuah hal yang berlangsung lama. Ada perselisihan pandangan di antara para ulama menentukan batasan dari sedikit dan banyaknya yang dimaksud melakukan gerakan. Ari gerakan dimaksud gerakan naon? Gerakan ghairis shalah, gerakan yang dilakukan bukan pada rukun atau tata cara kaifiyat di dalam sholat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dibedakan antara gerakan yang disengaja dan juga gerakan yang harus dilakukan secara hajat, ada kebutuhan. Kalau misalkan gerakan yang dilakukan secara hajat ada kebutuhan, nah maka ini diperbolehkan jemaah sekalian. Nanti kita bahas gerakan itu terbagi menjadi 5 biar tidak bingung ya. Yang pertama ada gerakan di luar sholat tapi wajib kita lakukan. Pada saat apa? Pada saat seseorang yang sedang melaksanakan sholat, dia baru ngeh, dia baru sadar. Misalkan ketika dia sujud, udah beres sujud, duduk, dia lihat di tempat sujud teh aya punten-punten kotoran binatang. Biasa jadi kotoran cicak atau misalkan kotoran apa ya yang ada di tempat sujudnya, dan dia merasa yakin bahwasanya menempel tuh kotoran di kopiahnya, maka dia wajib menggerakkan tangannya, membuka kopiahnya, meletakkan dan menanggalkan kopiah karena yakin di situ ada najis, tertempel najis. Itu gerakan yang diwajibkan jemaah sekalian. Kalau misalkan itu ditanggalkan, malah ia ruksak sholatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pada saat melaksanakan sholat, beliau melepas an-na'al. Na'al tenawan, terompahnya, sendalnya.
ketika sholat beliau meletakkan sendalnya manakala beliau sedang sujud dan disimpan di sebelah kirinya. Ada dalam sebuah hadis itu dilemparkan ke arah belakang sendal. Kunaon margi malaikat Jibril datang memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya di sendalnya itu ada najis sehingga dibuang. Nah, ini yang pertama, karena kewajiban meninggalkan atau menanggalkan sesuatu yang terkena oleh najis. Yang kedua, gerakan di luar sholat tapi wajib dilakukan. Apa itu? Ketika seseorang sholat, dia belum mengenal lokasi yang dia laksanakan sholat itu mengarah kiblatnya ke arah mana, sehingga ketika dia sholat dikasih tahu oleh orang yang faham, orang-orang yang asli mukim di situ dan orang yang jujur tentunya. Kalau misalkan jalminu teh jujur mah benten teh caritana, nah ngarahkan kiblat sanes kadinya kiblat teh kapali ditu kakaler seperti gitu, sanes kapali dinya ke kanan ke arah sana. Nah maka wajib orang yang sholat itu menggerakkan tubuhnya berpindah dari arah kiblat sebelumnya yang salah menuju kiblat yang benar. Eta gerak tuh Pak, gerak. Dan ini adalah sesuatu yang wajib. Kalau misalkan si pasien terang, nu masian terang na jalmi jujur, jalmi soleh, jalmi nu tiasa percaya, tapi itu alim-alim gerak wae, dia sholatnya batal karena dia meninggalkan salah satu syarat dari sholat menghadap ke kiblat gitu. Nah, ini wajib gerakan teh. Jadi tidak segala sesuatu yang bersifat gerakan itu membatalkan sholat. Lihat dulu gerakan yang mana dulu. Yang pertama itu gerakan yang wajib. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan gerakan yang sunnah. Naon atuh gerakan sunnah? Gerakan yang ketika seseorang mendapatkannya, melaksanakannya, dia mendapatkan amalan dari sunnah. Ketika misalkan kita masuk di saf jamaah sekalian, ketika masuk di saf ternyata udah masuk sholat berdiri, oh saf urang teh kurang lempeng, safnya bengkok, safnya tidak lurus, maka disunahkan kata Nabi Muhammad SAW untuk menutup, meluruskan, mensejajarkan saf walaupun itu di dalam sholat. Gerak. Kalau misalkan ditetapkan dia tidak meluruskan saf, maka sholatnya tidak sempurna. Misalkan jamaah sekalian, sholat di saf pertama, ada orang yang di saf pertama mundur ke belakang karena batal, kosong tuh safnya di depan. Maka menjadi sunnah, maka ditutup rongga yang kosong itu oleh orang yang berada di samping atau oleh orang yang berada di belakang untuk maju ke depan. Itu adalah sesuatu tindakan yang sunnah. Nah, jadi malah sesuatu hal yang tidak boleh itu apa? Menyengaja dia membuat jeda, membuat renggang saf sholatnya. Misalkan saf pertama tos pinu, saf kedua masih sakieu keneh, tapi keke we hoyong di pojok. Saf katilu hoyong di pojok di dinya keke, padahal candi isi. Nah, ini nggak boleh. Ya. Bahkan di dalam sholat saja harus dia bergerak untuk memasuki ruang kosong. Komode samemeh sholat, samemeh sholat mah kudu dirapatkeun sadeana, disempurnakan. Atau yang kedua, ketika kita sholat Allahu Akbar sendirian, tiba-tiba di belakang ada yang jadi makmum ikut sholat ke kita, tapi sayang dia berdiri di posisi yang salah. Dia berada di sebelah kiri dari kita imam, dia sebelah kiri, lepas atuh. Maka boleh bagi seorang imam itu untuk menarik tangannya, untuk memberikan kode, memberikan sinyal, memberikan sebuah pesan kepada orang tersebut agar berpindah ke posisi yang sebelah kanan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat kecil yang pada saat itu ikut sholat dengan Nabi. Nah, dia masuk ke sebelah kiri karena nggak tahu, belum tahu ilmunya. Sama Nabi teh kepalanya dipegang jamaah, diputerkeun, ya. Itu dijorongkeun, diputerkeun ka dieu kapengker janten sapali kepala kanan Nabi. Nah, itu ada sesuatu yang sunnah. Boleh kita bergerak seperti itu. Atau misalkan kita sholat, awalnya berdua dengan anak kita, dengan putra kita, duaan sholat teh. Udah gitu ternyata ada orang yang ikut masuk sholat di samping anak kita yang sebelah kanan, jadi duaan. Posisi imam, dia disunahkan untuk maju ke depan. Dan gerakan ini bukan mubah, bahkan sunnah, diperbolehkan, dianjurkan untuk mendapatkan kesempurnaan dari formasi sholat berjamaah. Itu yang kedua jamaah. Lantas ada gerakan yang tidak masuk wajib, tidak masuk sunnah, masukna naon atuh? Masukna mubah. Boleh.
Apa di antaranya? Ketika Nabi Muhammad SAW digambarkan dan direkam oleh sahabat Nabi itu menggendong cucu perempuannya ketika sholat. Namanya siapa cucunya? Umamah. Putrinya yang bernama Zainab punya anak namanya Umamah. Dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke masjid. Masih orok keneh, bayi. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengimami sambil menggendong putrinya itu, cucunya itu. Ketika Nabi ruku, disimpanlah Umamah itu di bawah. Sujud disimpan di handap. Pas nalika Nabi bangkit dari sujudnya, berdiri, digendong deh. Ini bergerak nggak? Bergerak. Dan itu sesuatu yang mubah. Ya, itu yang mubah jamaah sekalian. Badai ngagendong budak, badai tengah gendong budak ya tamah mangga gitu. Tapi kalaupun misalkan bergerak untuk menggendong anak, ini diperbolehkan, mubah. Setelah mubah, ada sesuatu yang tercela yang bisa dilakukan oleh seorang sholat ketika dia bergerak. Apa itu? Gerakan makruh. Naon nalika jalmi lebat sholat Allahu Akbar, padahal mah atel teuing gagaro gitu, cicing deui kieu tah. Misalkan ya, terus gitu ningali deui ka luhur, ningalian kaligrafi, culang cileung segala macam. Tapi dilakukannya masih dalam batas, tidak berlebih-lebihan. Masih dengan gerakan yang ringan. Karena para ulama menyebutkan ada gerakan tubuh yang disebut tubuh yang vital, yang besar, ada gerakan dari bagian tubuh yang kecil. Di antaranya apa? Jari jemari masuk yang kecil. Ataupun kuping ketika digerakkan, gitunya, rahang ketika digerakkan, misalkan, ataupun jari jemari kaki ketika digerakkan, itu ringan. Masuknya adalah gerakan dari anggota badan yang ringan. Yang vital itu apa? Ketika tangan ini angkat naik ke atas, digerakkan kakinya, digelengkan kepalanya, itu masuk ke dalam gerakan yang besar. Tapi hati-hati, walaupun bisa jadi dia masuk dalam kategori makruh, tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa jeda dan sudah banyak, itu bisa menjadi membatalkan sholat jamaah. Ya, misalkan pas nikah Allahu Akbar, kitu adalah hiji, dua, nah kurang ieu raoseun kieu sampai anak kikituan direleks-releks dalam sholat siga budak kumaha gitu tah. Nah, itu adalah sesuatu yang pasti merusak terhadap sholat, membatalkan sholatnya. Kata Nabi Muhammad SAW kepada seorang Arab yang sholatnya itu nggak kelihatan khusyuk, gerak-gerak terus, irji, kembali engkau, fasolli, dan lakukan lagi sholat, sholatnya rusak, seperti itu. Jadi batasannya kalau misalkan masih gerakan-gerakan yang ringan, walaupun tidak membatalkan, bisa masuk makruh. Tapi kalau sudah gerakannya terlampau banyak, nah bahkan di sini disebutkan ada 3 kali gerakan itu, maknanya itu jamaah sekalian. Ketika seseorang dia menggerakkan bagian-bagian yang besarnya, dia melangkah 3 kali mutawalliyat, dan dia itu tidak menjeda antara gerakan satu dengan gerakan yang kedua dan ketiga, dilangsungkan sadayana, maka termasuk ke dalam bagian bergerak secara banyak. Hitungan 3 itu tidak berdasarkan terhadap dalil secara eksplisit, enggak. Tapi hitungan banyak ini dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada urf wal adah. Diberikan kepada hitungan bilangan yang disebut banyak oleh adat dan kebiasaan. Karena disebut seerti biasanya tilu jamaah. Tilu kan itu disebut jamak. Makanya ketika seseorang dia bergerak ya 3 kali, enggak dibatasi. Misalkan seorang itu dia bergerak misalkan ya ke kanan atau ke kiri. Menurut madhab Imam Asy-Syafi'i dan juga para pengikutnya, kalaupun kita mau menutup ruang kosong dalam saf, maka harus kita jaga gerakannya. 1 langkah kalau bisa berhenti dulu. Ke samping lagi, berhenti dulu. Ke samping lagi, berhenti dulu. Ente sok deg gitu nutup teh. Itu yang tidak boleh. Ya. Ataupun bahkan ketika seseorang dia memegang mushaf di dalam sholatnya, kan itu menggerakkan sesuatu yang baru jemaah. Ketika Allahu Akbar ditutup, alhamdulillah man teu ningali Quran heula kan, Fatihah mas. Setelah baca Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat baru, dia menggerakkan tangannya. 1 kali gerakan tuh. Harus benar-benar dijaga. Udah gitu dia buka Qur'annya 2 misalkan. Tahan dulu saja. Mau buka halaman pun jangan terlalu rusuh. Biarkan dulu biar tidak masuk mutawalliyat secara beruntun. Nah, itu yang harus dijaga.
Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab imam yang lain, para ulama menyebutkan yang disebut gerakan yang banyak itu bukan dari intensitas banyaknya gerakan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ketika seseorang yang memandang terhadap orang yang sholat, dikategorikan dia itu sedang kelihatan gak sholat karena saking banyaknya gerakan yang dilakukan di luar sholat. Nya usak-usik wae gitunya katinggal iya mah lain sholat ya mah gitu. Dan itu kembali kepada patokannya itu ada dan urf. Ada lagi ulama yang menyebutkan disebut seseorang dia itu banyak gerakan atau enggak itu diibaratkan bagaikan ada seorang yang memiliki jarak yang jauh. Ieu jalmi nu ningali, ieu jalmi nu salat misalkan jauh dugikeun ka ujung ditu kantor RW. Katingali ti dieu mah eta mah lain keur salat gitu. Berarti tandanya dia itu sudah terlalu banyak gerakannya sehingga tidak dianggap seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Aya nu dugikeun ka kituna aja. Makanya hitungan-hitungan yang 3 ini ada yang mengkritisi, enggak, Nabi ketika menggendong, meletakkan, mengangkat lagi kan itu lebih dari 3 gerakan. Ada juga yang menyebutkan 3 kali gerakan itu dalam setiap rokaatnya gitu. Di rokaat pertama 3 kali gerakan aman keneh, rokaat kedua asal teu leuwih ti 3 aman keneh. Nah, ini menyebut seperti itu. Ada juga yang menyebut mau gerakan sampai 10 kali pun, tapi kalau tidak mutawaliyat, enggak beruntun secara langsung itu boleh. Gitu. Misalkan jarak nu kosong nate di ujung sampai ka dia teu mungkin 3 kali lengkah, 3 kali gerak, nggak mungkin. Maka beberapa kali pun gerakan boleh asal dijeda dulu, tidak beruntun sekaligus. Ada yang seperti itu. Intinya apa jemaah sekalian? Kurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu di dalam sholat. Jangankan kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di hadapan seorang pemimpin saja, ketika kita berada di hadapan bendera saja ketika upacara, kemudian jadi petugas, kemudian jadi pembina, ya, apalagi menjadi pembaki misalkan ya. Nah, dia itu nggak bisa tuh. Atul ge ditahan eta teh. Bade teurap ge ditahan gitunya. Bahkan dugikeun anu pingsan segala macam. Nah, itu ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang bukan istilahnya dalam sholat, sudah harus dijaga, apalagi di dalam sholat. Tong sok ngagampangkeun teu kunaon gitu ya. Intinya jangan sampai kita terlalu banyak bergerak, gerakan-gerakan yang disengaja tanpa ada hajat. Nah, itu dilakukan beberapa kali. Kumaha lamun atul kan eta atul teh itu teh ada atul anu tiasa ditahan icalnya lira aya eta teh. Tapi aya anu atul nyelekit eta teh, Pak. Lamun teu digaro teh aduh moal kiat we. Ya, dan ini akan merusak kekhusyuan sholat kita kalau nggak digaruk. Nah, maka digaruk saja. Tapi tetap perhatikan, tong terlalu motah teh ngagarona gitu ya. Wah, terus we digaruan 5 menit karek beres. Nah, jadi jamaah hati-hati dalam bergerak di dalam sholat karena dia bisa membatalkan sholat kita. Selanjutnya jamaah sekalian, ini yang nomor 5 apa? Poin yang nomor 5 itu yang bisa membatalkan sholat ketika seseorang tarku ruknin au syartin amdan biduni udhrin. Ini sudah jelas ya, ketika seseorang dia itu meninggalkan salah satu rukun, salah satu syarat di dalam sholat secara menyengaja tanpa ada uzur, nggak ada kepentingan, nggak lagi sakit, nggak lagi apa, dia tinggalkan salah satu rukun dalam melaksanakan sholat, maka sudah jelas sholatnya batal. Sengaja henteu sujud, pas sujud teh teu ngantelkeun ieu kening, misalkan tidak nempel hidungnya tanpa ada uzur pas sujud gitu. Karena naon? Karena karpetna misalkan dirasa acan dikumbah gitu nya, jadi alim ditempelkeun bisi ateul segala macem gitu. Atau dia udah pakai riasan make up segala macem mau nempel takut luntur make upnya misalkannya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Itu dia meninggalkan salah satu rukun. Dia nggak bisa ruku dengan sempurna, dia sengaja meninggalkan ruku, nggak boleh, maka sholatnya menjadi batal jamaah sekalian. Nah, jadi yang
yang kelima ini poinnya sudah sangat jelas, dia meninggalkan salah satu rukun atau syarat di dalam sholat. Ataupun ketika wudhu, ya hati-hati. Ya, ada bagian yang dia tinggalkan ya karena abai lalai sampean, misalkan ente dicuci, ente diusap, ente digosok sampean teh ngan ukur di naon, bukakan keran, iya hadap gitu kosek sampean teh ya pengkerna ge asana mah duka base duka henteu tah nu kitu teh tarku ruknin tarku syartin, dia meninggalkan syarat dari sholat, wudunya nggak sempurna, sholatnya nggak bisa. Ya hati-hati ya. Jadi benar-benar eta teh kalau bisa di setiap jari jemari itu diselingi dengan kelingking kita untuk dibersihkan gitu, supaya kita pun merasa yakin semua bagian dari anggota wudhu ini terbasuh dan tercuci oleh air. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ini apa nih? At-tabassumu wadduhaku fis shalah. Ketika dia ada orang yang sholat, dia tersenyum ataupun tertawa. Nah, senyuman dan tawa seseorang di dalam sholat itu bisa membatalkan. Nukumaha senyum heula, nukumaha tertawanya dulu nih yang bisa membatalkan. Padahal senyuman itu di luar sholat itu sesuatu hal yang membahagiakan. Senyuman itu adalah sesuatu yang menenangkan, yang membuat orang itu menjadi berbahagia ketika melihat orang yang senyum terhadap dirinya. Tapi ketika dibawa dalam sholat, maka maknanya berubah. Ya, jamaah sekalian, senyum yang seperti apa? Jamaah sekalian, nukil Ibnul Munzir menukil dalam kitab Al-Ijma bahwasanya ala butlani shalah bidduhaki, yang membatalkan terhadap sholat itu adalah tertawa. Jadi kalau senyuman sebatas senyum ya, tidak sampai, kalau dalam kitab yang lain itu tidak sampai terlihat giginya, nah maka ini masih bisa kita melaksanakan dan menjalankan, meneruskan sholatnya. Tapi kalau misalkan sudah senyum berubah menjadi tawa, bahkan terbahak, ini sudah membatalkan. Salah satu indikatornya apa? Ketika tawa yang seseorang di dalam sholat itu mengeluarkan 2 huruf. Imam An-Nawawi menyebutkan seperti itu. Yang keluar itu ada 2 huruf. Haha, misalkan gitu. Haha. Nah, itu membatalkan. Atau rintihan yang keluar ketika ketawa, kan aya jalmi anu ketawa teh hahaha gitu. Tapi aduh gitu tah. Ketika dia merintih dengan aduh, wah gitu tah. Ini adalah sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Nah, pas nalika sholat senyum-senyumnya ngemutan naon itu teh. Naon anu ditinggal gitu nya, naon anu diawas ya. Ya bahaya sih memang kalau misalkan kita sholat di depan anak kecil teh suka aya we gitu nya. Nerekel naon kadang hoyong gumujeng gitu ya. Kalau misalkan masih bisa kita tahan sehingga tidak sampai terlihat gigi, tidak sampai keluar suara, tidak berubah senyuman menjadi tertawa, maka masih bisa dilanjutkan. Yang nalika sholat teh ngemutan baheula, zaman baheula yang seri gitu nya, kayak mudah tandana teu khusyuk salatnya berarti yang ngemutan sesuatu. Atau ketika dibuka matanya ada tulisan ya, hidup memang sudah sulit, sudah jangan dibikin sulit lagi ya, komodai kalau bersama kamu hidup tambah sulit. Nah itu aduh yang seri naon. Nah ini ditahan jamaah sekalian. Kalau sampai keluar suara terbahak, maka sholatnya menjadi batal. Nah, menariknya apa? Indonesia itu jamaah sekalian menjadi negara nomor 1 murah senyum se-Asia Tenggara. Tapi se-Asia Tenggara itu Indonesia memuncaki nomor 1. Nomor 2 sedunia itu ketika merespon sesuatu, ketika ada orang yang mengajak bicara, dia merespon dengan respon yang baik, itu Indonesia masuk indeks nomor 2 sedunia. Orangnya baik-baik, ramah-ramah ya. Bahkan lamun ditaruh tos tuang can, jawabna teh senyum gumujeng. Kedua artos teh senyum deui, tos nikah acan senyum deui. Orang Indonesia mah gitu ya. Dan memang senyum ini adalah sesuatu yang bagus ya mas sekalian. Walaupun nanti ada bervariasi. Yang pertama, ini buat tambahan informasi aja ya. Senyum itu jemaah sekalian, itu senyum yang bisa dikategorikan sebagai senyum pekerjaan. Maksudnya naon? Eta mas jalmi teh senyum teh karena di training, dipaksa oleh aturan. Mau rido enggak rido, seneng enggak seneng, kudu senyum. Saha contohna? Tah eta sales ya. Walaupun jalmina anu didatanginya itu calon bayarnya itu
cemberut gitunya, sini segala macam, senyum gitu. Atau yang biasanya petugas-petugas di bank ya, satpam, gue capek segala macam, senyum gitu. Nah ini memang sudah di training, sudah mengharuskan, mau tidak mau dia harus senyum sebagai bentuk pekerjaannya. Yang kedua ada senyum apa? Senyum sinis. Frame-nya aja, mukanya aja senyum, tapi senyum lagi katanya ya seket gitu ya, ningali batur kayak gitu. Senyum ya tapi sinis. Ada yang seperti itu. Ada yang ketiga, senyum getir aja mah. Biasanya bapak-bapak, abdi kita mah naon. Uih ka bumi entos sasapu, pabalatak dia teh senyum. Gitu. Itu beres-beres gitu. Barudak misalkan nuju ngaos, nuju naon, eueuy wae eta teh daripada ambak gitu ya, senyumin aja. Getir eta teh. Pahit di dalam hati gitu. Capek ya. Senyum menyimpan sakitnya. Selanjutnya ada senyum apa lagi? Ada senyum yang dia itu alamiah. Memang ketika mendapat sesuatu yang baik, dia senyum. Mendapat nikmat, dia senyum. Lihat orang lain senyum sama dia, dia alami merespon senyuman itu kepada orang lain. Yang bahaya itu senyum apa? Senyum tebar pesona. Ningali anu rada garilis, rada herang, senyum, dikasih wajah terindah kita gitu ya. Iya bahaya ya. Nah jamaah sekalian, jadi senyum itu tidak selamanya baik gitu ya. Kita harus menempatkan dan memposisikannya. Namun Nabi Muhammad SAW itu memang disebut oleh sahabat seluruhnya, ketika orang-orang yang memandang wajah Nabi, dia pun akan tersenyum melihat keindahan wajah Nabi. Nabi itu kalau dilihat dipandang itu selalu memberikan wajah yang berseri gitu ta. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyum kamu kepada sahabat kamu, terhadap saudara kamu, itu akan menjadi sedekah untukmu. Banyak ya, dengan senyuman seseorang mendapatkan keberkahan, banyak kebaikan-kebaikan. Lamun jarang senyum, ya gitu teh ya, gitu ya. Rezeki ya, hese segala macam. Nah, jadi jamaah sekalian, itulah diantara beberapa hal yang bisa merusak, yang bisa membatalkan sholat kita. Jadi kalau sebatas senyum yang masih bisa kita tahan, nah tidak terlihat menyeringai giginya, tidak ada suara, tidak menjadi tawa yang terbahak, maka sholatnya masih bisa diteruskan. Tapi kalau sudah tertawa, ya seperti video-video ya, ada bapaknya sholat, tiba-tiba budakna ngiring sholat, pas ruku ngiring ruku, pas sujud bapaknya sujud, budakna malah eta koprol ngobalik puk gitu, bapaknya seri gitu. Udah itu membatal sholatnya ya. Begitu jemaah sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan, mungkin itu yang bisa disampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang ataupun yang salah, mohon dimaafkan. Dan juga apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan.